Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang hakikat sedekah. Mudah-mudahan kajian ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, memberi dan menerima merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini terpicu dan terpacu adanya kebutuhan satu sama yang lainnya. Tolong menolong dan bekerja sama adalah satu hal yang pasti, khususnya bagi kita kaum muslimin. Dan dalam Islam, kita mengenal syariat sedekah. Tentunya, syariat ini tidak asing lagi bagi kita. Namun, sudahkah kita mengetahui hakikat dan makna sedekah ini? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedekah dalam bahasa Arab diambil dari kata sodako, menandakan adanya kekuatan sesuatu baik perkataan ataupun yang lainnya. Kata ini seakar dengan kata asidku, lawan kata dari al-kadzbu. Dikatakan seperti itu karena kebenaran mempunyai kekuatan data, sementara kebohongan tidak mempunyai kekuatan data. Adapun as-sodaqatu merupakan istilah adalah apa yang disedekahkan seseorang dari diri dan hartanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama mengartikan bahwa sedekah adalah pemberian yang berorientasi mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut yang lainnya, sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah sama halnya dengan zakat. Hanya saja zakat itu wajib, sementara sedekah hukumnya adalah sunnah. Ada kalanya dalam Al-Quran zakat juga dinamakan dengan sedekah, tapi sedekah yang wajib tentunya. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sedekah mengarah kepada kebiasaan diri untuk selalu benar antara teori dan praktik. Dalam bahasa mudahnya, dengan sedekah, seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan itu akan terus menyalakan kebenaran dalam dirinya. Sehingga kebenaran itu akan membersihkan diri dan hartanya dari hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hal ini semakna dengan pengertian zakat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membersihkan diri dan harta dengan mengeluarkan hak-hak kepada orang lain. Hanya saja, zakat hukumnya wajib, sementara sedekah hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah wahai Muhammad zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu telah membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lantas saudaraku kaum muslimin, mengapa dinamakan dengan sedekah? Dinamakan sedekah karena sedekah menunjukkan kejujuran orang-orang yang memberinya. Harta itu disenangi oleh jiwa. Apabila seseorang menyedekahkan apa yang disenangi oleh jiwanya, hal itu tentu menjadi bukti bahwa dia jujur dan tulus dalam melakukannya. Sekali lagi, hukum sedekah adalah sunnah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
yaitu dianjurkan menyerahkannya dengan cara yang dirahasiakan. Boleh juga dengan terang-terangan, dengan tujuan untuk memotivasi atau memberi contoh kepada orang yang lainnya. Asalkan tidak disertai riya ataupun perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang akan merusak pahala sedekah itu sendiri. Adapun dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik tentunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan harta baginya dengan kelipatan yang banyak sekali, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dengan sahih oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah min rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah." Mukmin mana saja yang memberi makan orang yang lapar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya makan dengan buah-buahan di surga nanti. Dan mukmin mana saja yang memberi minum seorang mukmin yang kehausan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya minum dari rahiqul makhtum pada hari kiamat nanti. Dan mukmin mana saja yang menutupi aurat seorang mukmin dengan pakaian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikannya dengan pakaian kemegahan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain riwayat At-Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sedekah dengan cara rahasia akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, lalu kapankah waktu untuk mengeluarkan sedekah? Waktu bersedekah yang paling baik tidak mengacu pada momen-momen tertentu seperti zakat yang sebagaimana ditentukan oleh Idul Fitri. Waktu bersedekah bebas kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, ada keadaan-keadaan tertentu dari seorang muslim yang menjadi waktu utama untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu atau kondisi tersebut adalah ketika kita sehat, kemudian ketika kita sedang kikir, kemudian ketika kita sedang takut jatuh miskin, dan ketika sedang berharap menjadi sosok orang yang kaya raya. Kondisi-kondisi terbaik untuk sedekah tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal. Qala anta sadaqa wa anta syahihun aw sahihun ta'mulu aisha wa takhshal faqra wa la tumhil hatta idza kanat bil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat walafiat, sedang bakhil, sedang mengharap kaya, atau sedang takut miskin. Jangan engkau menunda sedekah hingga maut telah sampai ke tenggorokan, baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal hartamu sudah milik orang lain, yaitu ahli warisnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah di antara hal yang dapat dijelaskan terkait makna sedekah, hukum dan waktu bersedekah. Semoga penjelasan ini dapat memotivasi kita
untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.